Kisah ini dibuka dengan pemandangan sebuah kota yang sedang kacau balau. Dari atas bentengnya yang megah, si bos jahat cuman memantau kekacauan itu dengan santai. Tapi tenang, harapan belum hilang karena Zuna Ranger akhirnya tiba buat menghentikan ambisi jahatnya. Tanpa buang waktu, mereka manggil partner hewan kuna masing-masing dan bergabung membentuk robot raksasa yang bernama Kizuna Kaiser. Dengan semangat berapi-api, mereka langsung menyerbu ke arah benteng. Meskipun si bos jahat menghujani mereka dengan ribuan laser, mereka nekat menerobos dan menebas jalan masuk sampai tengkorak benteng itu hancur lebur. Sayangnya, kemenangan itu harus dibayar mahal karena robot mereka terkena serangan fatal hingga kehilangan satu lengan. Sadar kalau kondisi tim sudah kritis dan nggak mungkin lanjut, mereka akhirnya mempercayakan tugas terakhir ini kepada pemimpin mereka yang bernama Red. Saat teman-temannya tumbang satu persatu, Red terus maju menerobos masuk ke dalam benteng untuk one-on melawan bos jahat. Sang raja kejahatan itu sempat mengejek kekuatan ikatan para ranger, bilang kalau Red sekarang sendirian dan enggak punya harapan. Tapi Red membantah keras, dia menegaskan kalau dia bertarung sambil memikul keyakinan dan kepercayaan teman-temannya. Pertarungan memuncak saat bos jahat menembaknya dengan laser telak. Tapi Red berhasil menahannya dan mendaratkan satu pukulan pamungkas yang memicu ledakan super dahsyat. Saat tubuhnya jatuh dari langit, Red merasa puas. Walaupun dia nggak dapat happy ending, setidaknya dia udah kasih harapan masa depan buat semua orang. Namun sebuah keajaiban terjadi. Tepat sebelum tubuhnya menghantam tanah, dia tiba-tiba diteleportasi dan menghilang ke dunia lain. Cerita kemudian melompat ke 6 bulan setelah kejadian itu. Di dunia baru ini terlihat dua orang petualang bernama Zatu dan Len yang sedang kewalahan melawan sebuah golem. Mereka akhirnya sadar kalau level mereka beda jauh dan enggak punya peluang buat menang. Hal ini bikin kecewa seorang gadis penyihir bernama Idola yang sedang mengawasi mereka. Idola menyebut mereka enggak berguna lalu merintahkan golemnya buat berhenti menyerang. Saat para petualang itu marah karena merasa diremehkan, Idola malah makin dingin dan menyuruh golemnya buat membereskan alias melempar mereka keluar dari arena. Setelah keributan itu, Idola menatap lukisan ayahnya sambil berjanji dalam hati untuk merebut kembali posisi penyihir kerajaan. Di sebelahnya, kepala pelayan setianya yang bernama Mose memberitahu kalau masih ada satu petualang lagi yang antre buat dites. Awalnya Idola skeptis dan mikir kalau orang ini bakal ampasnya kayak yang tadi. Tapi Mos meyakinkan kalau orang ini beda. Dia berhasil bikin nama besar buat dirinya sendiri cuma dalam waktu 6 bulan. Idola cuma berharap orang baru ini bukan pengecut. Tapi tiba-tiba dia kaget setengah mati karena tubuhnya terempes angin saat Red si petualang baru itu langsung menerjang golem. Red berteriak menyuruh Idola lari menyelamatkan diri sementara dia menahan monster itu. Karena dia pikir golem itu adalah monster liar yang menculik orang. Idola buru-buru menjelaskan kalau itu cuma familiarnya yang dipakai buat ngetes kemampuan para petualang. Si golem terus menyerang tanpa henti dan di situ Red baru ingat kalau memang ada poin soal tes pertarungan di dalam kontraknya. Jadi dia mikir tesnya udah resmi dimulai. Tanpa basa-basi Red mengaktifkan gelangnya untuk memanggil battle suite-nya. Idola melongo kebingungan karena dia sama sekali enggak merasakan energi mana dari Red. Jadi jelas itu bukan alat sihir. Dia nggak habis pikir gimana caranya Red bisa berubah wujud secepat kilat tanpa sihir. Tapi dia berusaha tetap tenang buat menganalisis situasi. Red kemudian melancarkan jurus tinju apinya yang dahsyat dan sukses meledakkan golem itu sampai hancur. Melihat kekuatan yang luar biasa itu, Idola akhirnya mengakui kemampuan Red dan menyatakan kalau dia lulus tes. Setelah suasana agak tenang, Red akhirnya mengaku kepada mereka bahwa dia sebenarnya berasal dari dunia lain. Anehnya, Idola langsung percaya begitu aja. Bagi Idola, kekuatan Red yang gak masuk akal itu udah jadi bukti yang cukup. Apalagi ada banyak catatan sejarah tentang orang dari dunia lain, termasuk rumor bahwa pahlawan legendaris yang menyegel Ratu Iblis juga berasal dari dimensi berbeda. Idola kemudian meminta penjelasan soal kostum ketat aneh yang dipakai Red.
Tapi Red malah kaget karena di dunianya kostum itu justru idola anak-anak. Meski selera face-nya dipertanyakan, idola memutuskan untuk menerima asal-usul Red dan langsung mengajak mereka membahas pekerjaan. Dia menugaskan Red untuk mengumpulkan logam mana dari reruntuhan Wakenar. Moss menjelaskan bahwa itu adalah biji kristal baru yang terbentuk dari semburan mana di sepanjang garis lei bumi. Idola perlu meneliti logam itu untuk memastikan keamanan sihir kerajaan. Mendengar kalau misi ini bertujuan melindungi ikatan antara manusia dan sihir, jiwa pelewon Red langsung membara. Saking semangatnya, tanpa pikir panjang, dia langsung melompat keluar jendela dan berubah ke wujud Sweet-nya, sambil berteriak bahwa mereka harus bergegas. Idola terpaksa ikut terbang di gedong Red yang menggunakan Kizuna Wing. Sesampainya di lokasi, Red dengan polosnya berkomentar kalau perjalanan mereka aman sentosa tanpa gangguan monster. Padahal, idola langsung menyemprotnya dengan fakta bahwa selama terbang tadi, Red tanpa sadar udah menabrak 3 monster. Tak lama setelah mendarat dan masuk ke dalam reruntuhan, mereka benar-benar diserang segerombolan monster. Idola dengan sigap menggunakan siri esnya untuk membekukan mereka. Itu memberikan celah bagi si Red. Dengan gaya bertarung akrobatik, Red menggunakan pedang ganda berputarnya dan finishing dengan tembakan Kizuna Blaster dalam berbagai mode. Dan duar monster-monster itu meledak berkeping-keping. Namun bukannya senang, idola malah bingung dan kesal karena ledakan senjata Red terlalu dahsyat sampai-sampai item drop dari monster itu ikut dihancur lebur tak tersisa. Sambil berjalan lebih dalam, Red berkomentar enteng kalau monster di sini terlalu lemah. Penasaran, idola bertanya, siapa sebenarnya musuh yang dilawan Red di dunianya dulu? Red pun bercerita dengan dramatis tentang Secret Society Black, sebuah organisasi jahat memutus hubungan yang berniat menaklukkan dunia dan mencuri ikatan antar manusia yang kemudian dilawannya bersama tim Kizuna 5. Idola merasa penjelasan itu terlalu absurd dan enggak membantunya memahami dunia asal Red. Gadis penjuru itu kemudian bertanya, apakah teman-teman Red baik-baik aja dan menyarankan Red mencari jalan pulang jika khawatir. Namun Red mengungkapkan bahwa saat pertama kali tiba, dia udah keliling mencari jalan pulang, tapi nihil. Justru dia melihat dunia ini punya banyak masalah sama seperti dunianya. Red yakin ada alasan kenapa dia terdampar di sini. Jadi dia memutuskan untuk tidak pulang sebelum menemukan jawabannya sembari membantu orang lain. Gilan, Red yang bertanya tentang impian idola gadis itu mengungkapkan tekadnya untuk mengembalikan kehormatan keluarganya sebagai penyihir kerajaan. Itu adalah gelar pengawas sihir demi kebahagiaan rakyat yang dipegang keluarganya turun-temurun. Sayangnya 10 tahun yang lalu ayahnya kalah dalam perebutan posisi itu dan mereka diusir dari ibu kota. Kini penyihir kerajaan yang baru malah menyalahgunakan sihir sebagai alat perang untuk bangsawan, dan itulah yang ingin diubah sama idola. Idola sempat bilang kalau Red boleh menertawakan impiannya yang terdengar kekanak-kanakan. Tapi Red justru menatapnya kagum dan berkata bahwa dia jatuh cinta pada betapa besar dan mulianya impian tersebut. Oboran mereka terhenti saat mereka menemukan kerangka petualang terdahulu dan tubuhkan logam mana yang sepertinya sengaja dikumpulkan seseorang. Firasat buruk idola terbukti ketika seekor naga besar tiba-tiba muncul dari belakang. Red dengan sigap melindungi idola. Namun, ia harus menerima serangan telak dari naga itu. Meski terluka, Red bersikeras untuk bangkit dan bersiap berubah wujud demi mengalahkan naga dan mendapatkan logam mana. Idola berteriak melarangnya. Tak ingin Red mati konyol demi dirinya. Tapi dengan tatapan tajam, Red menegaskan bahwa misinya sekarang adalah melindungi impian idola karena dia udah terlanjur jatuh cinta pada tekad gadis itu. Red pun melakukan transformasi yang kocaknya itu micu ledakan energi dan kembali melempar idola terpental menjauh sambil mengomel agar Red tidak berubah di dekat orang lain. Idola melihat naga itu mulai menyerang babi buta. Pet terbang menghindari menggunakan Kizuna Wing dan berteriak pada idola bahwa dia akan menggunakan senjata rahasia yang butuh ikatan persahabatan yang kuat. Idola skeptis apakah itu bakal berhasil karena mereka baru kenal setengah hari. Tapi Red sangat yakin karena mereka kini udah berbagi mimpi.
Tanpa ragu, Red memanggil robot raksasa Kijuna Kaiser. Idola hanya bisa melongo tak paham apa yang sedang terjadi. Namun karena ikatan mereka belum cukup kuat, naga itu masih bisa memukuli mecha tersebut. Red panik dan bilang kalau energi mereka cuma cukup untuk 20 detik. Di saat kritis di mana idola pikir mereka bakal tamat, Red memegang erat idola dan meyakinkan bahwa ikatan mereka cukup kuat untuk menang. Dengan keyakinan penuh, Red menembakkan sinar energi pamungkas yang dahsyat mengubah naga itu menjadi debu dalam sekejap. 7 hari setelah kejadian itu, idola kembali menemui Red di Adventurous Guild atau persekutuan petualang. Gadis sihir itu mengungkapkan alasannya memutuskan menjadi petualang adalah karena dia ingin mempelajari sumber kekuatan Red. Idola punya teori kalau dia bisa meliti Red, mungkin dia bisa menemukan jenis sihir baru, khususnya sihir dimensi yang bisa mengirim orang ke dunia lain. Dengan optimisme tinggi, dia percaya kalau pencapaian itu bisa jadi tiket emasnya buat merebut kembali gelar penyihir kerajaan. Tanpa basa-basi, dia langsung mengajak Red untuk membentuk sebuah party. Mendengar ajakan itu, Fred malah menangis terdaru saking bahagianya. Karena dia merasa dikirim ke dunia ini memang ditakdirkan untuk bertemu dengan idola. Meski begitu, idola tetap bersikap logis. Dia mencatat bahwa walaupun wujud Henshin Red terlihat aneh, tubuh aslinya masih mirip manusia biasa di dunia ini. Jadi, idola memutuskan untuk mengambil sampel darah Red guna mengecek kandungan mananya. Tapi kocaknya si pahlawan hebat ini malah ketakutan setengah mati sama jarum suntik. Di tengah keributan kecil itu, seorang staf guild memberikan tak status kepada idola sebagai bukti resmi sebagai petualang, yang mana itu tuh punya fungsi untuk melacak skill dan statistik pemiliknya. Saat idola membuka layar statusnya, terpampang jelas kalau statistik sihir dan kecerdasannya sudah mentok alias maksimal mampus. Red jelas kagum banget. Sementara idola dengan percaya diri bilang kalau statistik dewa ini adalah jaminan dia bakal jadi penyihir kerajaan lagi. Idola lalu menyuruh Red buat mengecek statusnya sendiri biar paham kekuatannya. Tapi tulisan di layar status Red malah aneh dan bikin dia makin bingung. Suasana santai itu tiba-tiba rusak saat dua petualang bernama Zatu dan Len datang melabrak. Mereka marah-marah ke idola, tapi lucunya idola malah lupa siapa mereka ini. Dengan kesal duo itu mengingatkan kalau mereka adalah orang yang ditolak idola mentah-mentah waktu tes lawan golem. Idola cuman menanggapi dingin bilang kalau dia nggak mungkin ingat setiap petualang gagal yang dia tolak. Zatu dan Len kemudian memanas-manasi Red supaya nggak bikin party sama idola. Tapi Red membela temannya itu. Dia bilang walau mulut idola pedas, dia sebenarnya orang baik yang suka menolong. Nggak terima dibantah. Zatu dan Len mulai main fisik dengan kata-kata, menghina idola dan menyebutnya sebagai putri dari penyihir yang pengecut. Detik itu juga emosi Odula meledak. Dia menyuruh mereka buat menarik ucapan itu dan menegaskan kalau mereka enggak tahu apa-apa soal ayahnya. Aura membunuh idola bikin nyali Zatu dan Len ciut seketika. Idola mengingatkan dengan sadis kalau lawan golem aja mereka nggak becus. Jadi mereka nggak punya hak buat menghakimi orang lain. Merasa dipermalukan, duo itu bersiap ngajak berantem. Tapi Red langsung menengahi sebagai pahlawan. Dia mengusulkan cara yang lebih jantan, yaitu selesaikan masalah lewat quest. Mereka sepakat buat pergi ke dungeon di mana kabarnya di sana muncul monster misterius. Jadi, tim yang berhasil mengalahkan monster itu duluan, dialah yang bakal jadi pemenangnya. Taruhannya tinggi. Kalau idola menang, Zatu dan Len harus minta maaf soal ayahnya. Tapi kalau idola kalah, dia harus melakukan apa aja untuk mereka. Yang mana duo licik itu udah berencana menjadikan idola budak mereka. Begitu masuki area dungeon, Zato dan Len mencoba main cerdik dengan mengambil jalan tikus buat menghindari miniatur. Mereka tahu betul kalau monster di sini punya pendengaran super sensitif, jadi mereka harus mengendap-endap. Sayangnya rencana itu hancur berantakan gara-gara si Red. Dengan polosnya, Red melakukan transformasi ke baju jirat tempurnya yang tentu aja itu menimbulkan ledakan suara keras. Dalam sekejap, mereka sudah dikepung gerombolan Minotaur. Red dengan santai melempar monster moner itu karena dia emang biasa lawan keroyokan. Tapi idola justru kewalahan. Kepepet, idola menyuruh Red mengeluarkan senjata rahasianya.
Red pun memanggil Kuna Kaiser, tapi konyolnya robot itu terlalu gede buat ukuran lorong dungeon dan malah tersangkut. Meski gagal tampil keren, setidaknya berat robot itu sukses mengencet sebagian besar monster sampai kalah. Di tengah kekacauan, seekor Minotaur menyelinap dan menyerang Zatu dari belakang. Beruntung, Idola dengan sigap menyelamatkannya pakai sihir air. Zatu kaget dan nanya kenapa musuhnya malah nolongin dia. Idola menjelaskan kalau prinsipnya enggak berubah. Meski ayahnya bukan penyihir kerajaan lagi, dia belajar sihir demi melindungi orang lain. Itu tugas mutlak seorang penyihir. Tapi dia tetap menegaskan kalau Zatu masih utang permintaan maaf. Melihat momen heroik itu, Red memuji Idola sebagai wanita cantik yang mengintimidasi, yang mana hal itu sukses bikin Idola tersipu malu. Sementara Ju cuma bisa ngomel supaya mereka nggak malah flirting pas lagi perang. Lalu tiba-tiba monster target utama mereka muncul yang auranya begitu kuat sampai bikin para Minotaur lain kabur ketakutan. Red langsung menyuruh Idola mundur karena instingnya bilang kalau level monster ini setara jenderal musuh. Zatu dan lain yang enggak sabaran langsung maju menyerbu. Tapi senjata mereka hancur berkeping-keping cuma dalam satu kali tebas. Red buru-buru menyelamatkan mereka dan mencoba menendang monster itu. Anehnya, kulit monster itu keras banget. Mengingatkan Red pada medan gaya milik iblis bernama Reject Tundra dari masa lalunya. Ingatan Red melayang ke momen saat temannya, yaitu si Blue, melawan Reject Tundra. Dulu serangan es Blue enggak mempan, tapi Red berhasil menembak es itu sampai pecah. Waktu itu Red bilang ke Blue kalau dia percaya padanya dan menegaskan bahwa konsep penolakan bisa dihancurkan dengan ikatan yang lebih kuat. Akhirnya mereka pun menang pakai jurus gabungan, yaitu Victory Kizuna Buster. Kembali ke masa kini, Red sadar dia butuh strategi yang sama. Dia menjelaskan kalau senjata pamungkasnya butuh penyatuan hati dan energi keataan. Secara mengejutkan, Red minta bantuan Jatuh dan Len. Idola sempat skeptis, tapi ternyata Du itu setuju buat kerjasama. Red memanggil meriam boosternya, tapi saat ditembakkan, sinarnya malah terbelah dua dan meleset. Monster itu membalas serangan dan Red pasang badan buat menahannya. Red baru sadar penyebab kegagalannya. Kalau pengguna Buster masih menyimpan permusuhan di hati, energi ikatannya enggak bakal nyatuh. Persis kayak kejadian dulu waktu Blue dan Yellow lagi berantem. Akibat serangan itu, Red terpental menabrak dinding dan pingsan. Idola panik mencoba menyembuhkan, tapi monster itu ganti mengincar Idola. Di detik kritis, Jatuh dan Len datang melindungi Idola. Saat ditanya alasannya, mereka bilang ini cuma aksi balas budi. Akhirnya Jatuh dan Len mengakui kelemahan mereka dan sadar kalau mereka butuh kekuatan Red buat menang. Di sisi lain, Idola juga sadar kalau kesombongannya bikin dia meremehkan potensi orang lain. Tepat saat mereka terpojok, Red bangkit kembali. Dia melihat kalau rasa permusuhan di hati mereka semua udah hilang. Dengan semangat baru, Red meninju monster itu sampai terpental lalu mengajak mereka menggunakan Buster sekali lagi. Kali ini tembakan mereka sukses besar dan meledakkan monster itu hingga tamat. Tapi anehnya setiap asap ledakan, hilang yang tersisa malah seorang kakek tua yang terluka. Bingung tapi tetap manusiawi. Mereka membawa kakek itu ke guild. Setelah Jatuh dan Len pamit pergi, Idola merenung dan bilang ke Red kalau dia nggak nyangka bisa baikan sama orang yang dia benci. Red menasihatinya kalau menantang diri sendiri itu selalu ada gunanya. Mendengar itu, Idola langsung bilang kalau dia punya tantangan baru buat Red sambil mengeluarkan jarum suntik. Red yang panik langsung kabur terbirit-birit. Sementara itu, di luar guil, si kakek tua tadi berjalan pergi dan berpapasan dengan dua sosok misterius. Ternyata kakek itu memang monster yang dikalahkan Red. Dia mencoba menyerang dua orang itu, tapi dengan mudah dikalahkan. Kedua sosok misterius itu kemudian mengambil sebuah benih dari kepala si kakek sambil bergumam tentang misi mereka untuk menyelamatkan dunia ini.
Setelah kejadian di guild, Idola mengajak Red ke rumahnya dan memberitahu Moss kalau mulai sekarang Red akan tinggal bersama mereka. Kepala pelayan setia itu langsung khawatir curiga kalau Red punya niat macam-macam pada majikannya karena mereka lawan jenis. Idola mencoba menenangkan Moss dengan mengingatkan kalau dia juga laki-laki. Tapi Moss membantah dengan alasan kalau dia sudah mengabdi lama dan menganggap Idola seperti cucu sendiri. Dengan tatapan serius, Moss mengajukan syarat konyol. Kalau Red mau tinggal di sini, dia harus rela dikebiri. Red sontak berteriak histeris ketakutan. Sementara Idola panik mencoba menyelamatkan masa depan temannya itu. Namun, keributan itu terhenti ketika dua sosok misterius yang sebelumnya mengalahkan si kakek tua tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Gadis dari duo itu memperkenalkan dirinya sebagai Teltina, putri ketiga kekaisaran Avalos, dan dia mengungkapkan kalau pengawalnya adalah pahlawan terkenal bernama Rosie. Tanpa aling-aling, Rosie langsung menggun pedangnya dan berniat menghukum Red serta Idola karena dianggap bertindak tidak senonoh di depan sang putri. Untungnya Teltina segera menghentikannya dan mengakui kalau sebenarnya merekalah yang salah karena masuk rumah orang tanpa izin. Teltina menasihati Rosie supaya lebih pengertian kalau mau jadi pahlawannya dicintai rakyat. Tapi dengan muka datar Rosie malah menjawab kalau dia cuma butuh cinta dari Teltima seorang. Teltina kemudian menjelaskan tujuannya menemui Idola. Dia butuh bantuan untuk meneliti dan mengumpulkan alat sihir berbahaya. Saat ditunjukkan, Red sadar kalau benda itu persis sama dengan yang ada di kepala kakek tua sebelumnya. Idola baru ingat kalau kakek itu menghilang misterius setelah mereka tinggal di kuil. Tapi Teltina menenangkan mereka dengan info kalau kakek itu udah aman. Dia menjelaskan kalau benda itu adalah benih mana, sebuah item yang bisa memperkuat mana seseorang secara drastis dan memberikan sihir privilege, sihir khusus yang mewujudkan hasrat terdalam penggunanya. Red penasaran apa bedanya dengan sihir biasa. Jadi, Teltina memberi contoh kalau orang serakah ingin emas, sihir itu akan memberinya kekuatan sentuhan emas, atau kalau orang ingin melindungi harta, dia bisa menciptakan penghalang mutlak. Intinya, sihir ini bikin orang biasa bisa pakai sihir tingkat tinggi tanpa latihan. Idola awalnya berpikir itu benda yang bagus, tapi Teltina mengungkap sisi gelapnya yang mana benih mana perlahan akan mengambil alih tubuh inangnya dan mengubah mereka jadi binatang mana yang mengerikan. Idola heran kenapa barang berbahaya ini nggak dilarang kerajaan. Dengan ada serius, Teltina menduga kalau penyihir kerajaan saat ini yaitu Sisia terlibat dalam penyebarannya. Meski belum punya bukti, harga benih mana yang selangit menandakan cuman bangsawan yang bisa beli. Jadi mustahil Sia nggak tahu. Masalahnya Sia punya dukungan kuat dari keluarga kerajaan lain. Jadi Teltina harus budak hati-hati, merasa punya tujuan yang sama untuk menjatuhkan Sia. Idola setuju buat membantu. Red juga semangat mau ikut, tapi pedang Rosie langsung melayang ke arahnya. Rosie menolak keras kalau petualang nggak sopan kayak Red ikut dalam perjalanan Tuan Putri. Merasa diremehkan, Red menantang Rosie untuk buktikan kekuatannya. Teltina sempat ragu karena Rosie bukan sebarang pahlawan, dia adalah pendekar pedang terkuat yang memegang senjata legendaris penakluk Ratu Iblis. Tapi nasi udah jadi bubur. Pertarungan pun di sini dimulai. Red langsung hensin ke wujud ziranya. Tapi Rosie tetap tenang dan tak bergeming sedikit pun. Begitu mereka beradu serangan, Red langsung terdorong mundur dan sadar kalau kekuatan Rosie jauh di atas jenderal musuh yang pernah dia lawan. Mengakui kalau Red lumayan kuat, Rosie akhirnya serius dan mengubah pedangnya ke bentuk kedua. Enggak mau kalah, Red pun di sini memanggil Kizuna Kaiser yang bikin kaget. Tiba-tiba Teltina juga ikut masuk ke dalam kokpit mecha itu. Idola bingung, tapi Red menjelaskan kalau ikatan mereka terbentuk saat Teltina berbagi tujuannya tadi. Melihat tuan putrinya ada dalam robot bersama cowok asing, Rosie mengamuk karena mengira Red menyandar Teltina. Dia menyerang babi buta dan hebatnya dia berhasil mendesak robot raksasa itu sendirian. Red kesulitan memukul Rosie yang kecil dan lincah. Jadi dia memanggil pedang Kizuna raksasa. Rosie pikir serangan lambat itu nggak bakal kena, tapi ternyata hempasan angin dari ayunan pedang itu saja udah cukup buat melemparnya kalah.
Meski kalah, Rossi masih gengsi membiarkan Red bergabung. Tapi setelah diingatkan Teltina soal janjinya dan sebuah fakta kalau membiarkan orang sekuat berkeliaran tanpa pengawasan itu berbahaya, Rossi di sini agak setuju meski dengan sangat berhati-hati. Tim baru ini memulai perjalanan mereka menuju kota Alina karena ada rumor kalau tuan tanah di sana memiliki benih mana. Di jalan, Red yang antusias menyuruh semua orang buat bergegas. Tapi Rossi malah sewot dan bilang kalau Red harus menyesuaikan kecepatan jalan Tuan Putri. Lucunya Rossi memanggil Red dengan nama lengkap dan formalitas berlebihan. Padahal Teltina sendiri santai memanggilnya Red. Cemburu melihat kedekatan itu, Rossi jadi uring-uringan sepanjang jalan. Sesamanya di kota, mereka kaget karena suasananya sepi banget kayak kota mati. Teltina curiga ini pasti ulah benih mana. Lalu tiba-tiba seorang wanita muncul dan memperingatkan mereka untuk segera pergi. Dan jangan pernah menyebut soal Tuan Tanah. Belum sempat, mereka bingung kenapa Tuan Tanah bisa tahu keberadaan mereka. Seekor monster tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang Idola. Untungnya Red Singap menyelamatkannya. Idola langsung sadar kalau monster dan deteksi otomatis ini adalah bagian dari sihir Previl si Tuan Tanah. Dan benar aja si Tuan Tanah muncul dengan sombongnya. Kalina langsung melabraknya dan menuntut dia menyerahkan benih mana karena udah menindas rakyat. Dengan angkul, Tuan Tanah berdali kalau dia sedang menuntun rakyatnya ke jalan yang benar menuju surga. Muak dengan omong kosong itu, Red marah besar dan langsung berubah wujud untuk bertarung. Sayangnya, pertarungan berjalan berat sebelah. Red terus-terusan kena serangan karena monster miner itu seolah tahu titik lemahnya. Idola menganalisis kalau medan Shiri di kota ini memberi Tuan Tanah cheat, penglihatan, dan kemampuan memanggil monster langsung ke titik buta musuh. Teltina meminta Rossi membantu, tapi Jipalwan itu menolak dengan alasan klise. Kalau aku ikut, nanti aku juga kena pukul. Padahal, Telina tahu betul Rossi cuman mau nonton Red diajar habis-habisan. Red benar-benar terpojok, bahkan baju jiranya hancur kena serangan bokong. Untungnya, sebuah bom asap meledak tepat waktu memberi kesempatan bagi kelompok Red untuk kabur. Sebelum Tuan Tanah sadar musuhnya masih hidup. Setelah lolos dari maut, wanita yang tadi memperingati mereka bernama Grua membawa mereka ke markas perlawanan di luar kota. Grua menjelaskan kalau Tuan Tanah nggak bisa mendeteksi mereka di sini. Red menceritakan soal Benimana dan berjanji akan membantu menghancurkannya. Rossi sempat menyarankan warga untuk pindah kota aja daripada mati konyol. Tapi Grua menolak karena mereka mencintai tanah kelahirannya. Mendengar itu, teringat kampung halamannya sendiri dan tekadnya makin bulat. Yang mana Tuan Tanah punya aturan mutlak di mana pelanggar akan otomatis diserang monster. Red usul buat menembak Jitu pakai Kizuna Kaiser dari jauh, tapi Idola melarang karena itu bakal meratakan satu kota. Satu-satunya cara adalah serangan kombinasi jarak dekat. Tapi itu butuh kerjasama apik antara Red dan Rossi. Sesuatu yang mustahil lah buat saat ini. Telt di sini akhirnya turun tangan dengan iming-iming. Kalau Rossi mau akur sama si Red, Teltina bakal bersihin telinga Rossi secara pribadi. Mendengar reward surga itu, Rossi langsung setuju tanpa pikir panjang. Sore harinya momen canggung terjadi. Saat Idola sedang mandi di pemandian markas, Teltina tiba-tiba nyelonong masuk dan ikut mandi bareng. Sang putri curhat kalau dia sudah baca data Idola dan kagum sama tekadnya. Setelah Teltina selesai dan keluar, dia berpapasan sama si Red yang juga mau mandi. Iseng, Teltina bilang kalau di dalam kosong, padahal Idola masih ada di sana. Sementara itu, Rossi diam-diam mengoping pembicaraan Red dan Telt sebelumnya. Dia mendengar alasan Red mau berjuang bukan karena ingin mati syahid, tapi karena dia ingin melindungi semua orang sekaligus menghargai nyawa sendiri. Filos ini bikin Rossi kesal karena dia merasa posisinya sebagai pelindung Teltina terancam. Kembali ke kamar mandi, Red dengan polosnya melompat masuk ke kolam dan dia langsung panik setengah mati saat melihat Idola juga ada di sana. Keduanya berak histeris karena situasi ecchi yang tak terduga ini. Di sisi lain, didorong rasa cemburu dan takut posisinya digeser, Rossi diam-diam mencuri piringan ikatan milik si Red.
Dia bertekad membuktikan kalau cuma dia satu-satunya yang pantas buat melindungi si Teltina. Keesokan harinya, rombongan mereka langsung menyerbuh ke Manor si Tuan. Sesuai rencana, para gadis menunggu di luar. Sementara Red dan Rosie maju ke garis depan. Dengan penuh percaya diri, Red bersiap melakukanin ke wujud jiranya. Tapi detik berikutnya dia malah panik setengah mati saat meraba pinggangnya. Piringan ikatan miliknya hilang. Di tengah kepanikan itu, seekor monster muncul tiba-tiba dari belakang dan menghantam Red dengan keras hingga ia terpental jauh dan jatuh ke air. Melihat kejadian itu, idola langsung menyuruh Teltina tetap di tempat aman. Sementara dia nekat menyelam untuk menyelamatkan Red. Di sisi lain, monster itu memperingatkan Rosie untuk menyerah. Tapi dengan angkuh, Rosie malah bersiap menghadapi mereka semua sendirian. Yakin kalau dia nggak butuh bantuan si Red sama sekali. Saat Red pingsan di dalam air, kilasan memori masa lalu muncul di benaknya. Dalam flashback itu terlihat Red sedang bersama temannya yang bernama Silver. Silver pernah menasihatinya kalau ikatan itu ibarat pisau, bisa melukai orang, sulit digunakan dalam jumlah banyak, dan susah dilepaskan. Silver juga tahu alasan kenapa Red selalu berteriak soal menjalin ikatan itu semata-mata karena Red takut sendirian. Kembali ke masa kini, Red akhir siuman dan mendapati dedeknya udah di daratan. Dia sadar idola yang menyelamatkannya, tapi dia bingung kenapa tingkah idola super canggung dan salah tingkah. Akhirnya idola mengaku dengan malu-malu kalau dia baru aja memberikan napas buatan demi menyelamatkan nyawa si Red. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Red langsung menanyakan nasib Rosie dan Teltina. Sementara itu, di medan tempur situasi makin genting. Teltina berteriak pada Rosie kalau rencana mereka gagal dan memerintahkannya mundur untuk berkumpul kembali dengan si Red. Tapi Rosie menolak mentah-mentah. Dia mengingatkan tuan putrinya bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dengan gagah berani, dia menebas para monster di sekitarnya menggunakan kekuatan pedang sucinya. Tuan Tanah yang melihat itu cukup terkesan karena Rosie bisa menangani keroyokan sendirian. Lalu dia pun memanggil lebih banyak antek monster sambil mengenali Rosie sebagai pahlawan terpilih. Ingatan pun melayang kedua tahun yang lalu saat Teltina pertama kali merekrut si Rosie. Kala itu, Teltina meminta Rosie menjadi pahlawan mereka karena dia dipilih oleh pedang suci. Rosie sempat menolak karena merasa gak layak akibat tidak memiliki mana sama sekali. Namun, Teltina menjelaskan fakta mengejutkan yang mana pedang suci itu justru menyerap mana penggunanya. Sehingga prajurit biasa akan langsung pingsan hanya dengan menyentuhnya. Karena Rosie tak punya mana, dia adalah wadah yang sempurna. Teltina memohon bantuan Rosie untuk menyelamatkan dunia dan berjanji akan menerimanya apa adanya. Memahami bahwa Rosie sebenarnya hanya butuh seseorang yang mengakuinya. Kembali ke pertempuran sengit masa kini, Rosie bertekad menghancurkan semua benih himana demi Teltina. Pedang sucinya berubah ke bentuk kedua dan membakar habis semua monster dalam sekejap mata. Fontana yang licik menyadari kalau pertahanan Teltina terbuka lebar dan mengirim monster untuk menyerangnya. Melihat tuan putrinya dalam bahaya, Rosie tanpa ragu menerjang dan menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Sesuatu yang dicatat Tuan Tanah sebagai tindakan yang tak biasa bagi Rosie. Saat Rosie terluka dan menyuruh Teltina lari, tiba-tiba Red muncul kembali dengan gaya heroik untuk menyelamatkan mereka. Idola segera menggunakan sihirnya untuk membuat penghalang darurat, meski dia tahu itu tak akan bertahan lama. Lalu dia pun mulai menyembuhkan luka Rosie. Rosie yang keras kepala menyuruh idola berhenti mengkhawatirkannya dan fokus menyelamatkan Teltina. Saat Rosie menolak bantuan Red dan mencoba bangkit, piringan ikatan milik Red terjatuh dari sakunya. Semua mata tertuju pada barang bukti itu dan sadar kalau Rosie lah pencurinya. Dengan niat baik, Red mencoba menutupi kesalahan Rosie dengan beralasan kalau Rosie mungkin cuma penasaran ingin mencoba berubah wujud karena menurutnya itu hal yang wajar. Semua orang ingin merasakan jadi pahlawan bertopeng. Namun Teltina meminta Rosie untuk jujur. Akhirnya pertahanan ego Rosie pun di sini runtuh. Dia mengakui ketakutan terbesarnya.
Dia takut Red akan menggantikan posisinya sebagai pahlawan di hati Teltina. Dia bahkan mengaku sempat berniat membiarkan Red mati supaya dia bisa tetap menjadi satu-satunya pelindung bagi Teltina. Mendengar itu, Teltina dengan lembut menenangkan Rosie. Dia bilang kalau mereka sebenarnya mirip. Teltina hanyalah putri berpangkat rendah tanpa kesatria, tapi dia tetap berusaha menyelamatkan dunia. Teltina menegaskan bahwa Rosie adalah satu-satunya pahlawannya dan tak akan pernah tergantikan. Melihat momen emosional itu, Red menyeletuk kalau ikatan mereka bisa jadi lebih kuat dan mengajak Rosie menjalin ikatan dengannya. Dasarnya emang tsundere si Rose ini langsung menolak mentah-mentah dan bilang kalau mereka nggak cocok. Bahkan dia nggak mau ngelihat muka Red. Momen haru itu pun buyar saat seekor monster menghancurkan penghalang mereka. Rosie langsung menebasnya dan masih gengsi menyuruh Red menghadap ke arah lain saat berubah wujud. Red akhirnya berubah ke bentuk rangernya. Meski dikepung antek-antek Tuan Tanah, kali ini kerjasama mereka luar biasa. Red dan Rosie bertarung bahu-membaung, membabat habis para monster. Saat ada monster yang mengincar para gadis, Red menembaknya dengan presisi. Tuan Tanah panik karena tidak bisa lagi menemukan titik lemah di antara mereka berdua. Melihat celah, Red dan Rosie maju bersamaan untuk serangan penghabisan, menyadari kalau tim new mereka udah level up. Tapi sebelum mereka sampai mendaratkan serangan final, benih mana di tubuh musuh tiba-tiba mengamuk dan membengkak tak terkendali. Sadar bahaya ledakan, mereka memutuskan untuk mundur secepatnya. Monster benih mana yang mengamuk itu tiba-tiba terbang tinggi ke angkasa memicu kepanikan massal di seluruh kota. Karena warga sadar ukurannya yang raksasa bisa meratakan kota dalam sekejap. Growa segera memberitakan evakuasi darurat. Tapi Red dengan santainya menyuruh teman-temannya buat tenang. Karena dia udah biasa gitu makan sehari-hari melawan si kaiju. Yang bikin kaget, Rosie ternyata ikut masuk ke dalam kokpit mecha itu, membuat para gadis sadar kalau sang pahlawan pedang itu ternyata udah berhasil menjalin ikatan batin dengan si Red. Mecha itu kemudian mendorong monster tersebut terbang menjauh dan Red bilang dia akan bawanya ke tempat aman untuk diledakkan yaitu luar angkasa. Sesamanya di orbi, teman-temannya melongo tak percaya kalau luar angkasa itu beneran ada. Lucunya Teltina malah kecewa karena ternyata nggak ada malaikat di atas awan. Dengan Rosie yang mengambil alih kendali pilot, mereka menebas monster itu jadi dua bagian tepat saat makhluk itu mau menyerang. Ledakan dahsyat mewarnai langit dan sorak-sorai kemenangan terdengar saat Kizuna Kaiser mendarat kembali. Namun masalah belum kelar karena di hadapan mereka kini ada tubuh Tuan Tanah yang pingsan dengan benih mana yang masih aktif. Bina menjelaskan kalau benih itu udah gila. Jadi dia bakal terus bangkit lagi meski inangnya pingsan. Opsinya cuma dua, bunuh Tuan Tanah atau cabut benihnya paksa. Teltina memilih opsi kedua dengan menggunakan sihir previlnya untuk memanggil seekor serigala perak bernama Force. Serigala itu melahap tubuh Tuan Tanah bulat-bulat, tapi sedetik kemudian memutahkannya lagi dalam kondisi bersih tanpa benih. Teltina mengungkapkan rahasia kecilnya. Force sebenarnya tidak berbahaya dan satu-satunya kemampuannya adalah memakan atau mengekstrak benih mana. Dia minta teman-temannya merahasiakan keberadaan Force karena takut jadi incaran musuh. Belum sempat mereka bernapas lega, sebuah suara berat menginterupsi mengatakan kalau semuanya udah terlambat. Sosok mengerikan yang bernama Duga itu muncul. Idula langsung mengenali dan menjelaskan kalau Duga adalah iblis kerajaan. Salah satu anak dari Ratu Iblis yang disegil 1000 tahun yang lalu. Idola heran kenapa Duga muncul sekarang padahal mereka udah diam selama berabadab. Dengan angkuh, Duga mengaku kalau dia datang untuk menyingkirkan mereka karena udah mengacaukan rencana besarnya. Dia mengungkapkan fakta yang bikin darah mendidih. Dialah dalang yang menyebarkan benih mana untuk mengumpulkan energi negatif demi membangkitkan ibunya yaitu Sang Ratu Iblis. Telina marah besar mendengar penderitaan rakyatnya cuma dijadikan tumbal. Tapi Duga masa bodoh. Red dan Rosie langsung menyerang. Tapi Duga terbang
Mengindar sambil mengejek kalau mereka pasti udah kelelahan. Saat Red berubah ke wujud Ranger, Duga memanggil pasukan monsternya. Protus yang mengerikan pun di sini terjadi saat Idola mengenali salah satu monster itu adalah Groa. Ternyata Duga memberikan benih cacat kepada anggota perlawanan yang membuat mereka langsung bermutasi jadi monster gila. Pertarungan pun pecah. Serangan Red ditangkis dengan mudah, sementara Teltina menyuruh Rossi membantu si Red. Awalnya Rossi ngotot ingin melindungi Teltina aja, tapi Teltina menegaskan kalau prioritas utama adalah mengalahkan Duga si penyebar benih. Rossi akhirnya setuju dan bergabung dengan si Red. Tapi mereka berdua kewalahan karena senjata Duga terlalu kuat. Di sisi lain, Idola sibuk membakar monster-monster kroco, sementara Serigala Force sibuk mencabuti benih mereka. Sayangnya, Teltina tiba-tiba ambruk kelelahan karena tubuhnya mencapai batas akibat terlalu banyak menyerap mana dari benih lewat Force. Idola sempat berpikir mau menyerap kelebihan mana itu pakai pedang suci, tapi dia nggak mau mengganggu konsentrasinya si Rossi. Red mencoba menembak, tapi pelurunya ditangkis. Duga kemudian berkhotbah kalau ikatan para iblis kerajaan itu jauh lebih kuat daripada manusia karena mereka bersatu demi satu tujuan mulia, yaitu melihat ibu mereka lagi. Dia bilang dia sudah berjuang ratusan tahun cuma demi melihat senyum ibunya. Mendengar itu, Red sempat goyah karena sadar penjahat punya ikatan. Duga memanfaatkan keraguan itu untuk menghentikan pertarungan sejenak. Tapi Rossi menyadarkan Red. Rossi bilang sekuat apapun ikatan seseorang, kalau itu mengancam orang lain harus segera dihabisi. Sadar kembali, Red memanggil Kunawing dan terbang menerjang Doga. Doga mencoba menangkap mereka dengan tangan energi raksasa, tapi Red sumbar kalau itu nggak bakal mempan. Sayangnya Duga meledakkan tangan energi itu. Hal itu membuat Red dan Rossi jatuh terhempas. Red mencoba bangkit, tapi Duga sadar kalau Red sebagai orang dunia lain adalah ancaman serius di masa depan nanti. Doga pun mengeluarkan jurus pamungkas yaitu senyum lebar atau green skill untuk menghabisi si Red. Di detik-detik terakhir, Rossi mendorong Red menjauh dan membiarkan dirinya terkena serangan telak itu. Saat ledakan mereda, Red bertanya, kenapa Rossi menyelamatkannya? Dengan gaya khasnya, Rossi cuma jawab kalau dia melakukannya karena lagi pengen aja, alias keinginan sesaat. Duga di sini kagum Rossi masih hidup mencatat kalau pedang suci berhasil meminimalisir dampak ledakan. Tapi melihat temannya terluka, Red langsung murka. Lalu tiba-tiba tubuh Red memancarkan aura gelap yang mengerikan. Dengan satu pukulan penuh amarah, dia meninjuga hingga terpental jauh. Doga mulai panik karena kekuatan orang dunia lain benar-benar misteri baginya. Namun sebelum Red bisa lanjut mengamuk, tentakel sihir tiba-tiba muncul dan memikat semua orang di area itu. Seorang penyihir wanita muncul dan mengejek Idola yang masih berjuang ngelawan monster Koco. Ternyata dia adalah Sia penyihir kerajaan yang asli. Melihat kedatangan si Iya, Duga memilih mundur taktis. Red dan Nia sempat mencoba mengejar, tapi iblis itu berhasil kabur. Setelah ketegangan mereda, Rossi langsung minta maaf kepada Teltina karena merasa gagal melindunginya. Tapi Teltina dengan lembut menenangkan sang pahlawan, mengingatkannya kalau Rossi hanya menuruti perintahnya. Grua bingung melihat kondisi mereka. Jadi Idola menjelaskan kalau Teltina sengaja membiarkan pedang suci menyerap mananya yang berlebihan supaya tubuhnya bisa pulih dari efek samping benih himana. Idola merasa bersalah karena kota hancur akibat mereka kurang kuat. Tapi Grua menghiburnya dengan berkata kalau warga desa akan gotong royong membangunnya kembali. Di sisi lain, Red merenung kalau Duga pasti punya pengalaman melawan orang dunia lain sebelumnya. Idola menimpali dengan fakta sejarah kalau pahlawan yang menyegil Ratu Iblis dulu juga dirumorkan berasal dari dunia lain. Red sempat berharap info itu bisa jadi petunjuk jalan pulang. Tapi sayangnya sejarah nggak mencatat nasib pahlawan itu setelah menyegel Ratu Iblis. Lalu tiba-tiba Sia muncul dan memotong bicaraan mereka. Dia menegaskan kalau mereka harus segera balik ke ibu kota karena kondisi Teltina kritis akibat overdosis mana yang bikin benih di
tubuhnya membengkak. Sia pun membuka gerbang teleportasi yang membawa mereka langsung ke menara sihir, satu-satunya tempat dengan fasilitas medisir terbaik. Di sana, si menyembuhkan Teltina. Melihat tuan putrinya dirawat intensif, Rosie jadi emosional dan hampir ngamuk. Sampai-sampai Red dan Idola terpaksa melemparnya keluar ruangan biar enggak ganggu. Si menjelaskan kalau dia memberi obat menghambat pertumbuhan benih. Jadi, Teltina bakalan segera pulih. Idola curiga kenapa Sia bisa punya penawarnya. Sia akhirnya mengaku kalau dia memang udah lama meneliti benih mana secara diam-diam karena dia sadar geraknya diawasi oleh bangsawan pendukung benih itu. Fakta mengejutkan pun terkuak. Ternyata banyak anggota keluarga kerajaan yang juga memegang benih mana. Meski kebanyakan cuma disimpan buat pamer kekuatan atau persiapan perang darurat, Sia memutuskan untuk menunda laporannya ke Kaisar dan mengizinkan kelompok Red menginap di menara sampai Teltina sembuh total. Sambil menunggu, Sia mengajak mereka tur keliling menara. Red heran kenapa semua orang di sana itu penyihir dan Sia menjelaskan kalau mereka adalah peneliti bersertifikat resmi. Beda kastama penyihir liar di luar rencana. Idola menambahkan kalau di negara ini riset alat sihir itu butuh izin ketat dari menara sihir dan Sialah pemegang otoritas tertingginya. Dari sini terlihat perbedaan ideologi tajam antara Siaola. Sia percaya pada kontrol total dan monopoli sihir demi keamanan. Sementara Idola ingin teknologi sihir bisa diakses rakyat jelata. Sia mengejek Idola sebodoh ayahnya dan mengukit kegagalan alat sihir ayahnya dulu yang memakan korban. Sia mencoba memancing Red buat setuju kalau mimpi Idola itu mustahil. Tapi Idola keburu emosi dan terbang kabur dari menara. Red mengejarnya. Tapi Idola menolak bicara karena merasa Red juga menganggap mimpinya kekanak-kanakan. Tak hilang akal, Red melompat menerjang Idola sampai mereka berdua jatuh bergulingan di salju. Di momen itu, Red menegaskan kalau dia selalu ada di pihak Idola sejak awal dan mengingatkan kalau mimpi besar itu emang gak bisa dicapai sendirian, butuh support system. Idola akhirnya luluh dan momen romantis itu berubah jadi komedi saat dia tiba-tiba bersin karena kedinginan. Dalam perjalanan balik, mereka berdiskusi kalau mereka butuh sekutu. Bahkan mungkin Sia bisa diajak kerjasama. Red menceritakan kalau di dunianya juga ada sistem lisensi untuk barang berbahaya. Jadi konsepnya sebenarnya enggak salah. Cuman caranya aja yang terlalu ekstrem. Idola setuju kalau edukasi keamanan itu penting, tapi dia masih ragu karena si Ia adalah orang yang merebut posisi ayahnya. Red menyemangati Idola kalau dia bakal dukung terus yang bikin Idola sadar kalau dia mulai naksir si pahlawan merah ini. Kemudian saat Idola sedang mandi, dia merenung sambil mendangi logam mana saking asyiknya mikir sampai bingung sendiri. Ajaibnya kristal itu bersinar dan Red tiba-tiba jatuh dari langit kamar mandi. Hal itu pun bikin mereka berdua panik dan malu setengah mati. Ternyata sebelum jatuh ke kamar mandi cewek, Red lagi ngobrol sama si Rosie di teras. Red berterima kasih karena Rosie sudah menyelamatkannya dari si Doga. Meski Rosie dengan gengsi bilang kalau itu cuma impulsif, Red yang terharu langsung meluk Rosie. Hal itu pun bikin si pahlawan pedang jadi risih. Saat itulah tubuh bersinar karena efek Kizunawab darurat, yang mana itu adalah fitur gelang yang bisa memanggil teman saat lagi dalam bahaya. Masalahnya, fitur itu aktif bukan karena bahaya, tapi karena reaksi misterius antara logam mana dan energi ikatan yang kuat. Idola kemudian menjelaskan teori Profesor Pythagoras kalau energi ikatan adalah sumber penciptaan semesta. Meski masih bingung kenapa efeknya jadi teleportasi, Red sempat berharap ini bisa jadi cara pulangnya. Tapi Idola dengan sedih bilang kalau itu enggak mungkin. Keesokan harinya, suasana antara Red dan Idola jadi super canggung gara-gara insiden kamar mandi. Teltina semput mengira mereka jadian, tapi keduanya membantah kompak. Di tengah momen itu, mereka dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar ayah Teltina sudah tahu soal bahaya benih mana dan keterlibatan iblis kerajaan. Dia setuju buat memerintahkan pembuangan benih itu, tapi Teltina mengingatkan kalau pasti ada yang ngeyel.
Jadi perjalanan mereka buat menyita benih harus tetaplah jalan. Kaisar setuju. Tapi Pangeran Dariel, kakaknya si Teltina, justru menyayangkan kalau senjata sekuat itu dibuang. Dariel mikir kalaupun Ratu Iblis bangkit, mereka tinggal kalahkan lagi pakai pedang sucinya si Rosi. Rencananya malah mau pakai benih itu buat nyerang Federasi demi Human. Untungnya siang motong kalau benih itu bisa dimodifikasi musuh. Jadi itu resikonya terlalu besar. Di sini Raja pun ketok palu, yaitu sita semua benih. Setelah audiensi Dariel sempat menasihati Teltina buat jaga nama baik keluarga sambil menyindir kalau Teltina nggak bakal bisa menggantikan posisi kakaknya yang lain. Di sini Idola sempat mencoba melobi ke si Iya soal reformasi sistem sertifikasi sihir, tapi itu ditolak mentah-mentah. Sebagai gantinya, Sia malah memberi mereka tugas baru untuk menyelidiki fenomena aneh di hutan matahari, tempat tinggal para peri kuno. Idola berharap di sana ada petunjuk soal pahlawan masa lalu. Perjalanan mereka membawa mereka ke hutan matahari yang anehnya dikelilingi gurun pasir akibat ular Ratu Iblis dulu. Masuk ke hutan yang sejuk, Idola dan Teltina ganti kostum baru yang lebih santai, bikin Red dan Rosie terpesona. Tapi momen fashion show itu rusak saat jari manis Idola tertusuk duri. Red di sini dengan sigap dan lebay langsung ngasih plester di jari manis itu. Idola jadi salah tinggal sendiri mikirin mitos jari manis. Sementara Teltina cuman ketawa geli melihat ketidakpekaan si Red. Lalu tiba-tiba seorang elf misterius muncul dan menculik Idola. Red mencoba mengejar pakai Kizuno Wing, tapi dia dihujani jarum dari segala arah. Rosie dengan sigap menyelamatkan Teltina dari serangan panah para elf penjaga. Saat dikepung, Rosie mencoba diplomasi, bilang kalau mereka datang damai buat menyelidiki kekuatan aneh bernama Ain. Tapi para elf salah paham dan mengira mereka mau mencuri Ain. Pertarungan pun pecah. Rosie menggunakan sirangin pedangnya buat menghalau serangan. Lalu tiba-tiba pemimpin pasukan El bernama Rana muncul. Dia marah besar karena hutan sucinya diinjak-injak oleh orang asing. Di tempat lain, Red yang gagal mengejar penculik Idola akhirnya disaman paksa oleh Idola pakai Kizuna Warp darurat. Kali ini sukses mendarat tepat waktu buat nakap penculiknya. Dia berhadapan dengan Rana yang melakukan transformasi Henshin jadi baju Zira. Teltina kaget karena kekuatan Rana mirip banget sama si Red. Rana pun di sini memperkenalkan dirinya sebagai wadah dewa dan penjaga hutan serta pewaris kekuatan Ain. Rosie marah karena kekuatan suci Ain disamakan dengan benih mana yang jahat. Duel sengit pun terjadi antara Rosie dan juga Rana. Rana ternyata lawan yang tangguh dan dia bisa berubah jadi elang, nembakin rudal pelacak, dan punya skill bertarung yang tinggi. Rosie bahkan sampai harus maksa pakai bentuk keenam pedang sucinya. Tepat sebelum mereka saling bunuh, Red di sini datang dengan Kizuna Kaiser dan melerainya. Begitu melihat wujud Red, para elf termasuk Rana langsung sujud menyembah. Mereka mengira kalau Red adalah prajurit merah legendaris yang ada di ramalan kuno. Rana langsung berubah sikap 180 derajat. Dari yang garang jadi sopan banget dan dia juga meminta maaf. Ternyata sikap garangnya tadi cuma acting biar nggak gugup pas berantem. Rana kemudian membawa mereka ke desa Luxim dan menjelaskan masalah mereka. Di makam Elden, Rana menceritakan ramalan tentang prajurit merah yang bakal menyelamatkan desa dari bahaya besar. Maya itu ternyata datang dari Azil, penguasa kota Kokia yang punya benih mana dengan sihir privilege pasir. Azil bisa mengubah apapun jadi pasir, kemampuan yang super overpower kalau dipakai di gurun. Azil mengancam bakal ngubah hutan jadi gurun kalau Rana enggak nyerahin kekuatan Ain. Rana minta tolong Red buat ngalahin Azil. Red pun di sini setuju dan Teltina meyakinkan Rosie yang masih didam kesumat sama Rana kalau ini demi misi menghancurkan benih mana. Terakhir, Rana bilang cuma tetua agung yang tahu. Tapi beliau sekarang lagi tidur panjang. Idola heran kenapa Red kepo banget soal nabi itu. Dan Red cuma jawab kalau ramalan itu mengingatkan dia pada seseorang di dunianya. Setelah kesalahpahaman selesai, para elf dengan Beck memerkan sihir tradisional mereka yang udah diwariskan turun-temurun. Idola yang kutu buku langsung antusias belajar tentang segil-segil kuno yang rumit. Di tengah kehebohan itu, Red menyadari kalau Rana sedang duduk sendirian di pinggir desa dengan tatapan yang kosong. Red pun mendekatinya. Ternyata Rana sedang galau memikirkan Azil. Rana cerita kalau dulu dia dan Azil berteman dekat karena sering ketemu saat ayah mereka rapat antar desa.
Rana merasa Azil yang sekarang jadi jahat bukan karena dia benar-benar jahat, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Meski begitu, sebagai penjaga hutan, Rana bertekad untuk melupakan perasaan pribadinya dan siap mengajar Azil kalau dia macam-macam lagi. Rana berharap mereka bisa baikan setelah berantem walau dia sendiri ragu apakah itu mungkin. Mendengar itu, Red langsung curhat colongan. Dia bilang kalau dulu dia juga pernah berantem hebat sama sahabatnya. Tapi setelah baku hantam, mereka malah jadi makin akrab. Cerita ini bikin Rana sedikit lega dan penasaran, jadi dia pun mintarnya Red cerita lebih banyak. Sementara itu, idola yang lagi asik belajar segel tiba-tiba melihat Red dan Rana ngobrol berduaan. Jiwa cemburunya langsung meronta-ronta sampai-sampai Teltina harus turun tangan buat nenangin aura membunuhnya si idola. Ritun mulai dongeng masa lalunya. Dia bilang kalau dia yatim piatu sejak kecil dan selalu sendirian. Sampai pada suatu hari, seorang pria bernama Daigo datang dan mengaku sebagai sahabat ayahnya. Di keluarga barunya, Red bertemu dengan Hero, anak laki-laki Daigo, dan Sumika, anak perempuannya. Awalnya, Red menolak karena merasa enggak ada yang bisa gantiin orang tua kandungnya. Tapi Daigo dengan bijak mengajaknya menanam pohon zaitun, bilang kalau Red bakal berakar di keluarga ini seiring berjalannya waktu. Hero yang pengertian langsung ngajak salaman tanpa ragu. Tanda dimulainya persahabatan abadi mereka. Red juga cerita kalau dia sering dibully di sekolah gara-gara jadi murid pindahan. Mulai dari dicambuk sampai dibakar. Rana kaget dan mikir Red pasti lebay. Tapi Red lanjut cerita kalau Hero selalu datang menyelamatkannya. Uniknya Hero itu pasifis, jadi dia cuma model ancaman verbal doang buat ngusir para pembuli. Singkat cerita, mereka temu bareng sampai SMA. Red jadi populer di sekolah, tapi dia sadar itu berkat dukungan si Hero. Makanya pas Hero-nya Alon jadi ketua OSIS, Red mati-matian kampanye buat dia. Dan pada akhirnya Hero pun berhasil menang meski teman-teman Red bilang kalau Red lebih cocok. Suatu hari monster bernama Iblis Break menyerang kota dan itulah debut Red berubah jadi Ranger merah. Rana makin kepo kenapa Red bisa berubah. Tapi Red bilang kalau itu cerita buat lain kali aja. Intinya meski Red jadi pahlawan, perjabatan mereka tetap jalan. Sampai suatu insiden terjadi pas hari pertunjukan Piano Hero. Red di sana telah datang gara-gara sibuk ngelawan monster. Dia bohong bilang telat karena latihan bola. Tapi di rumah pohon zaitun, simbol persahabatan mereka tiba-tiba layu. Bencana sesungguhnya datang pas monster pembunuh ikatan atau bond killer muncul. Monster ini bikin warga kota saling benci satu sama lain dengan manipulasi emosi negatif. Red yang kalah, jumlah terpaksa pakai Kizunawap darurat buat manggil teman-temannya. Mereka berhasil menang, tapi Red pingsan kelelahan. Pas bangun Hero lagi ngobatin lukanya. Tapi anehnya, Hero juga berdarah. Lalu tiba-tiba Hero ngomong kalau kebenaran itu menyakitkan dan kebenciannya meledak. Plot twist gila pun terjadi yang mana di sini Hero berubah jadi pembunuh ikatan. Ternyata dia udah dirasuki monster lain bernama Betraus. Betraus ngaku kalau dia pakai tubuh Hero bukan karena paksaan, tapi karena Hero sendiri yang memilih. Hero merasa ayahnya dan adiknya lebih sayang sama Red daripada dia. Rasa iri itu numpuk jadi dendam. Hero menghajar Red habis-habisan dan bilang kalau persahabatan mereka cuma bohong belaka. Red dengan kepala batu khas protagonis Sen nolak percaya. Dia terus berusaha menyadarkan Hero pakai tinju dan ceramah soal ikatan. Di puncak pertarungan, Hero berubah jadi robot raksasa dan mulai nembakin laser. Tim Kizuna Ranger gabung jadi robot Kizuna Kaiser, tapi tetap aja masih kalah kuat. Untungnya, bantuan datang dari dimensi lain yaitu Kizuna Kaiser kedua. Dengan blaster konsiliasi maksimum, mereka berhasil mengejar Hero sampai sadar. Di sini, Hero minta maaf sambil nangis mikir perjabatan mereka udah tamat. Tapi Red cuma senyum dan bilang, kita jalin lagi aja ikatannya dari nol, balik ke masa kini. Semua orang tepuk tangan dengar cerita heroik itu.
Idola ikut senang, tapi Red nambahin fakta kocak yang mana Hero masih sering kumat berubah jadi monster. Jadi Red harus ngegebukin sahabatnya itu sampai 13 kali. Telkinya di sini cuma bisa geleng-geleng kepala ngedenger dedam kesumat yang awet banget itu. Lalu tiba-tiba suasana santai bubar saat kartu-kartu raksasa jatuh dari langit. Kartu itu menyedot siapa saja yang disentuhnya. Sialnya, Idola dan Teltina langsung tercedut masuk. Kemudian muncullah seorang pria misterius pengguna benih himana dengan sihir privilege kartu. Dia dengan santai ngomentari kalau Elvi itu imut banget. Rossi mencoba nyerang, tapi pria itu ngancam bakal nyobek kartu Teltina. Rossi langsung kicep dan pria itu berhasil menangkapnya juga. Rana ngamuk lihat kaumnya dan teman-temannya diculik. Tapi sebelum dia sempat nyerang, Azil muncul dengan dramatis. Azil mengejek Rana yang dulu naif pengin koeksistensi. Tapi Azil menegaskan kalau tujuannya masih sama, yaitu menaklukkan dunia biar bisa memberitakan semua ras dengan adil. Azil nawarin kesepakatan dia bakal lepasin Sandra kalau Rana nurut. Tapi Rana sadar Azil udah berubah jadi tiran. Red setuju kalau Azil perlu dibangunin alias dihajar. Azil kemudian menyuruh Rana datang ke reruntuhan tua kalau mau Sandra selamat. Red dan Rana ngebut ke reruntuhan pakai motor canggih milik si Red. Di sana mereka diadang monster Chimera yang bilang kalau cuma Rana yang boleh lewat. Ternyata Chimera itu adalah pengguna benih mana lain yang mengubah tubuhnya sendiri. Red dan Rana keroyokan ngajar dia sampai jatuh. Tapi si pria kartu muncul lagi. Red ngancam pakai pistol, tapi si pria malah mainin kartu Teltina, bahkan menjilatnya. Dia menjebak Red pakai perangkap beruang raksasa. Merasa di atas angin dia ketawa jahat. Tapi tiba-tiba kartu yang dia pegang di sini meledak. Idola di sini muncul dari asap ledakan dengan gaya yang keren. Ternyata pas disedut tadi, Idola sempat nempelin segel peledak di pinggir kartu itu. Si musuh pun shock berat. Nggak nyangka, ada orang gila yang mau meledakkan tempat dia dikurung. Idola cuma senyum karena dia udah biasa kena ledakannya si Red. Setelah semua Sandra bebas, Teltina yang murka langsung manggil Serigala Force buat nyabut Manny si pria kartu. Di sisi lain, Azil dapat laporan kalau tentara bayarannya gagal. Tapi dia santai aja. Dia malah mikir ini kesempatan bagus buat one on lawan Rana tanpa ngerusak hutan. Red dan Rana akhirnya ketemu Azil. Tanpa basa-basi, Azil manggil tangan pasir raksasa yang ngancurin motor si Red. Lalu dia manggil monster pasir bernama Liabut. Muser ini mengubah tanah jadi pasir hisap. Teman-teman Red yang baru bebas malah langsung tenggelam di telan pasir. Red panik dan mencoba nolong Idola. Tapi dia juga ikut keseret. Azil dengan dingin bilang kalau mau tahu nasib mereka, Red harus ikut masuk ke dalam pasir. Red nyoba nyerang Liabot, tapi dia takut tangannya jadi pasir kalau nyentuh. Dengan ide out of the box, dia bungkus tangannya pakai plaster luka dan dia langsung nunjuk monster itu. Rana juga berubah jadi serigala buat bantu nyerang, tapi Liut punya skill curang. Dia bisa hentikan waktu sebentar dan nangkap mereka. Tapi Red berhasil lolos pakai Kizuna Wing. Dia sadar Azil enggak bisa ngubah makhluk hidup jadi pasir. Tapi kenapa Azil enggak ngancurin senjata mereka? Azil bilang kalau dia mau ngejarah item Red buat koleksi pribadinya. Di bawah tanah, teman-teman Red ternyata jatuh ke gua bawah tanah yang penuh dengan mumi. Rossi langsung mau ditempur di atas. Azil sombong banget bilang kalau dia enggak terkalahkan. Red di sini memperingatkan kalau benih mana itu bahaya dan bisa bikin Azil jadi monster. Tapi Azil keras kepala bilang kalau dia rela ambil resiko demi tujuannya. Dia yakin bisa mengendalikan benih itu. Padahal jelas-jelas benih itu mulai mengaruhi kewarasannya. Pertarungan makin panas. Azil dengan monster pasirnya ngelawan Rana yang menolak menyerah pada teman masa kecilnya yang tersesat itu. Kisah lalu mundur ke 12 tahun yang lalu saat Azil kecil pertama kali bertemu dengan si Rana. Dengan percaya diri, Azil mengenalkan diri sebagai calon tuan Kukia dan minta Rana jadi temennya karena tahu Rana adalah calon Ain berikutnya. Tapi Rana cuek bebek sampai Azil mikir kalau dia bikin Rana tersinggung karena kurang sopan. Azil ngira tua karena umur F itu biasanya panjang. Tapi Rana menjelaskan kalau umur elf sekarang gak beda jauh sama manusia gara-gara pohon suci mereka dihancurkan sama Ratu Iblis. Saat Azil antusias mau belajar soal elf, Rana malah melompat kabur. Azil yang enggak nyerang manjat kaktus raksasa buat nyari si Rana, tapi malah bikin kaget Rana yang lagi tidur siang.
Alhasil mereka berdua jatuh gedebuk ke tanah. Topeng Rana terlepas dan diambil sama Azil. Rana panik dan memohon topengnya buat dikembalikan. Ternyata Rana aslinya cengeng dan merasa lemah. Jadi dia butuh topeng itu buat cosplay jadi prajurit yang tegas. Azil dengan bijak dan gombal bilang kalau dia lebih suka Rana yang asli. Berkat Azil, Rana jadi lebih pede. Walau kalau lagi berantem, dia tetap butuh topeng itu biar enggak nangis. Kembali ke masa kini, pertarungan Rana versus Azil makin sengit. Rana nyerang pakai peti mati roh, tapi monster pastir liabut milik Azil menghentikan waktu. Rana kalah telak dan kekuatan ainnya dicuri Azil. Itulah langsung lari nyembuhin Rana. Sementara Red maju menghadapi Azil, menuntut kekuatan itu dikembalikan. Tapi Azil menolak keras berdalih kalau dia butuh kekuatan mutlak buat memerintahkan semua orang. Kenapa Azil jadi tiran? Ternyata dulu dia punya cita-cita mulia buat menyatukan manusia dan demi human. Sayangnya rakyatnya rasis dan mikir Azil lebih Mihael. Puncaknya ayah Azil yang bernama Bilga tewas dibunuh pemberontak saat mencoba negosiasi damai. Terpukul dan merasa dikhianati rakyatnya sendiri. Azil yang saat itu dihasut oleh Bido, orang yang ngasih benih mana memutuskan kalau satu-satunya cara buat nyiptain kedamaian adalah dengan menindas semua orang pakai kekuatan mutlak. Pertarungan Red ngelawan Azil pun di sini pecah. Red dengan senjata ganda melawan Azil yang berubah jadi jakal. Azil yang terdesak memanggil Liabot buat nyerang Red. Tapi tiba-tiba Rossi menebas tangan Liabot dengan gaya cool. Red di sini nyerang Azil yang berubah jadi buaya. Tapi Liabot lagi-lagi menghentikan waktu. Anehnya, Rossi masih bisa gerak dan menghajar Azil sampai mental. Ternyata pedang suci Rossi menyerap mana pasir yang nempel di tubuh mereka. Jadi efek stop time Liabot itu batal. Sadar triknya udah gagal, Azil berubah ke bentuk Firaun. Red terus nyeramahin Azil kalau dia nggak perlu nanggung semuanya sendirian karena ada si Rana. Liabot yang mau ganggu langsung dipukukan idola dan dibakar sama Rossi. Pukulan api Red sukses bikin Azil sadar. Tapi sialnya benih mana di tubuh Azil malah ngamuk. Azil yang putus asa berubah jadi badai pasir raksasa yang bisa memulihkan diri sendiri. Red sadar serangan fisik percuma. Jadi mereka butuh kekuatan ikatan super besar buat narik jiwa asli Azil keluar dari badai itu. Rana didorong rasa cintanya mencoba narik Azil tapi gagal. Tukang idola juga hampir patah karena nggak kuat nampung energi. Tapi berkat ikatan cinta idola Keret, tongkat Kizuna baru pun tercipta. Di sini Kizuna Kaiser berubah jadi emas karena kekuatan tak terbatasi itu. Dengan bantuan idola dan Rana yang teriak penuh emosi, Azil akhirnya berhasil ditarik kembali ke wujud manusianya. Semua orang menjadi lega. Azil minta maaf ke Elf, dan Elf pun memaafkan serta janji buat ngebantuin Azil bangun dunia baru. Apakah udah happy ending? Tentu aja belum. Si pelayan licik yang bernama Bido ngamuk karena bad ending buat rencananya. Dia nyerang semua orang pakai petir dan berubah ke wujud aslinya, yaitu iblis kerajaan atau anak ratu iblis. Dia ngaku kalau dialah yang manipulasi beberontakan yang ngebunuh ayah Azil. Cuma biar Azil putus asa dan nerima benihinya. Azil pun jadi murka tapi langsung ditusuk dari belakang oleh Doga yang tiba-tiba muncul lagi. Di sini Doga dan Bido kerjasama buat ngebantai mereka semua. Rana dan Idola diajar habis-habisan. Saat Idola nyaris mati kena serangan gabungan, Red pasang badan jadi tameng hidup. Dia bilang enggak mau kehilangan ikatan barunya. Putus asa, Red ngambil keputusan nekat, dia pakai piringan ikatan hitam. Doga mencoba nyegah, tapi senjatanya hancur kena aura gelapnya. Red di sini ditelan kegelapan dan berubah jadi Kizuna Black. Flashback lagi ke masa lalu, Kizuna 5. Dulu si Pink gabung tim karena dia jenius yang bisa ngalahin monster sendirian. Profesor pernah ngingetin Red kalau piringan hitam itu berbahaya karena manfaatan ketakutan Red akan kesendiriannya. Kalau misal itu dipakai, Red bisa ngamuk dan ngancurin segalanya. Balik ke masa kini, Red yang dalam mode besek ngebantai Baido dan Doga. Perban hitamnya jadi senjata sekaligus perisai yang gak tembus petir. Red yang ngamuk teringat trauma masa kecilnya yang mana orang tuanya mati ketabrak truk dan kerabatnya gak ada yang mau nampung dia. Rasa sepi itu bikin luka batin yang enggak sembuh-sembuh walau dia udah punya banyak teman. Di sini Red menghancurkan Bido sampai tewas.
Sementara Duga berhasil kabur bawa kepala Bido dengan sisa tenaganya. Buka es musuh udah kalah, tapi Red masih ngamuk nyerang temannya sendiri. Rana dan Idola sadar mereka harus copot gelang Red buat nyadarin dia. Di sini Rana jadi pengalih perhatian. Sementara Idola ngebukuin kaki si Red dan Rosie nekat nahan Red pakai pedang sucinya. Di sini Red berhasil nusuk bau Rosie. Tapi si pahlawan Sudere itu nahan sakit dan berhasil mencopot gelangnya si Red. Red akhirnya sadar dan minta maaf. Rosie dengan cool bilang kalau lukanya bakal sembuh sebulan. Dan dia nggak nyalain Red karena tanpa Red Teltina pasti udah mati. Red pun di sini terharu karena dia nggak sendirian lagi di dunia ini. Di scene terakhir yang bikin penasaran di dunia asal Red, tim Kijuna Ranger sadar kalau binatang Kijuna sering aktif sendiri beberapa bulan terakhir. Mereka nyimpulin satu hal, Red masih hidup dan mereka bertekad buat jemput pemimpin mereka pula. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan sampai jumpa lagi di channel Dongbura.